Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu setuju dengan adanya penghapusan sistem ranking atau pemeringkatan pada perguruan tinggi yang mungkin selama ini kita rasakan gitu ya. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi saat ini itu berencana untuk menghapus sistem ranking atau pemeringkatan pada perguruan tinggi. Jadi latar belakang dari rencana penghapusan ranking tersebut itu sebagai bentuk untuk menghargai setiap perguruan tinggi lewat prestasi dan kemampuannya di masing-masing bidang. Nah, ini tentunya banyak yang menyetujui hal tersebut karena adanya kejomplangan ya. Kalau kita berbicara tentang pemeringkatan berkaitan dengan bidang penelitian misalnya ataupun yang lain, tentunya jomplang sekali. Bahkan antara sesama universitas perguruan tinggi negeri itu bisa dikatakan belum bisa maksimal untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah ya, terkait misalnya fasilitas untuk laboratorium yang bisa menunjang dosen-dosennya dalam melakukan penelitian maupun mahasiswanya dalam melakukan penelitian. Nah, apalagi kalau kita apple to apple nih dengan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Nah, tentunya sangat jomplang sekali. Nah, oleh karena itu, Menteri Pendidikan saat ini atau Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu ya akan menghapus ya, direncanakan. Jadi kata kuncinya adalah direncanakan. Entah itu akan terjadi atau tidak, ya namanya juga rencana ya, itu akan dihapus ranking pemeringkatan perguruan tinggi. Nah, jika dilihat ya, atau kita mencoba untuk menghargai perguruan tinggi masing-masing, itu dengan prestasi dan kemampuannya. Jadi, terlepas dari apa yang mereka sudah capai, yaitu berkat dari kerja keras timnya, gitu ya. Nah, sama halnya seperti yang masih juga jomplang itu adalah kuota untuk PKM. Gitu ya, atau program kreativitas mahasiswa itu seringkali universitas-universitas besar itu jumlah peserta yang mengikuti PKM-nya itu ya banyak dibandingkan dengan peserta-peserta yang lain ya, karena memang mereka memiliki banyak mahasiswa, sehingga dari situ saja sudah akan ketahuan bahwa pasti mereka yang akan lebih banyak menangnya. Kemudian ya kesempatan menang untuk menjadi juara atau merenggut medali emas, yaitu juga sangat besar dibandingkan dengan peserta-peserta yang hanya cuma mengirimkan ratusan gitu kan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, jadi Menteri Pendidikan itu bekerja ya, melakukan pekerjaan dengan imigran Indonesia ya, atau migran Indonesia dalam hal ini terkait dengan pemeringkatan perguruan tinggi di sini. Jadi menurut sistem ranking kampus itu sebenarnya hanya menilai dari satu atau dua aspek saja, sehingga tidak dikatakan adil ya jika membandingkan satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Itu tadi seperti yang sudah saya bilang, bahwa kalau perguruan tinggi A misalnya didukung dengan fasilitas yang baik, kemudian dibandingkan dengan perguruan tinggi yang satu yang tidak memiliki fasilitas yang baik, ya jelas yang memiliki fasilitas baik pasti lebih unggul dalam bidang prestasi. Tetapi kalau kita bandingkan ya dengan katakanlah dari fasilitas lab, tentunya kita yang sebagai seorang dosen yang mungkin memiliki kehandalan dalam melakukan penelitian, ya tentunya semestinya ya tuntutan untuk memiliki banyak publikasi itu harus lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Jadi di Indonesia itu justru yang terjadi adalah mereka-mereka yang memang bergelut di dunia riset itu justru mereka yang memiliki banyak jumlah publikasi. Nah, ini kembali lagi kepada kita sebagai seorang dosen. Ternyata kita tidak cukup saja melakukan eksperimen atau penelitian, tetapi kita juga harus ya pandai menulis gitu. Nah, di sisi yang lain, sistem ranking ini yang mungkin diterapkan selama ini itu
menganggap bahwa perguruan tinggi yang kecil itu akan selalu kalah dengan universitas-universitas besar yang notabene mereka sudah punya nama gitu kan, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita contohkan, katakanlah universitas ternama di Indonesia ya, salah satunya adalah Universitas Indonesia gitu, ataupun Institut Teknologi Bandung ITB gitu. Itu merupakan kampus-kampus yang sama-sama mempunyai nama besar, ya apalagi misalnya UGM, kemudian UNER, ITS, ya itu ya mereka sudah memiliki nama dari sejak dulu gitu. Kemudian kalau kita mau bandingkan dengan universitas-universitas yang baru-baru ataupun universitas yang lama tapi masih kalah bersaing, ya saya kira memang tidak fair kalau dalam sistem pemeringkatan di sini. Nah, sistem ranking akan diganti dengan ukuran kinerja dari setiap perguruan tinggi ya. Jadi menurut sistem penilaian kinerja kampus lebih berkeadilan di mana kampus itu terutama ya kalau kita melihat kampus-kampus kecil itu bisa diberi status baik jika memang kinerjanya sesuai. Nah, sebaliknya kampus yang mempunyai nama besar itu bisa diberi raport kinerja jelek jika pencapaiannya juga kurang baik. Nah, makanya kita tidak bisa gunakan yang namanya sistem ranking ke depannya. Yang kita gunakan pada hal ini adalah berdasarkan dari kinerja kampusnya gitu. Kinerja kampusnya dalam hal ini adalah kinerja dosennya. Bagaimana misalnya kinerja dari masing-masing perguruan tinggi itu mampu membawa universitasnya itu ya misalnya ke ranah internasional melalui program-program kerjasama, kemudian penelitian maupun publikasi-publikasi. Yang kecil pun, kalaupun memang tidak baik ya kita katakan tidak baik gitu kan. Yang besar pun kalau memang kurang baik ya kurang baik juga dalam hal pencapaian. Nah, ini yang akan menjadi pembelajaran buat kita semua kalau kita itu ya tidak selalu lagi monoton pada perankingan universitas. Nah, kalau ranking itu sangat dikatakan sangat sederhana dengan cara ngitungnya ya misalnya lomba lari misalnya peserta ini macam-macam ya, ada bayi, ada kakek, ada yang lain lah gitu ya, yang atlet, kemudian yang difabel gitu ya. Nah, sama seperti perguruan tinggi yang beda-beda semua. Jadi bisa dikatakan ya tidak sama karena memang kapasitas, kemudian kemampuan, kemudian fasilitasnya juga berbeda-beda. Nah, itulah yang menjadi concern ya, salah satu terobosan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam hal berencana untuk menghapus sistem ranking universitas atau pemeringkatan universitas. Baik, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.